Oke, Nor, kamera udah oke, lightingnya juga udah bagus. Yuk kita mulai. Tapi Via, lu yakin? Gue agak deg-degan gitu deh. Gak apa-apa kali, Nor, gue kan udah ngarang. Yang penting mah pedein aja. Bener juga. Yaudah yuk kita mulai. Yuk. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tia. Nama aku Naura. Dan kali ini kita akan membahas tentang sejarahnya Parindra. Nah, jadi Parindra itu singkatan dari Partai Indonesia Merdeka. Nah, bener banget tuh, dan juga Parindra itu dibuat pada tahun 1945. Jadi, setelah Indonesia merdeka. Nah, Parindra juga bertujuan untuk agar Indonesia ini rakyatnya menyukai rakyat. Nah, benar, karena Parindra itu singkatan dari Para dan Indra, yaitu Indra Pratap. Iya bener banget, masuk logika banget. Dia, ini kenapa kalau gue kedip-kedip gitu? Kelas banget kali ya? Duh, gimana nih? Astaga, Bung, ada di macam apa kita ini? Dan siapa juga di situ? Kenapa dia mengejek sejarah bangsa kami? Lihat deh. Dia itu siapa? Kayak orang-orang zaman dulu yang di film-film Marga gajah Jawa itu masih. Lihat yang mau kesini gitu sih. Iya. Kami bukan dari film sejarah wahai anak muda. Aku Guntur Sutomo dan ini sahabat dekatku, yaitu Raden Warjaningrat. Kami dari tahun 1935. Kami adalah pendiri dari organisasi Parindra yang sebenarnya. Oh, terus kepanjangan dari Parindra itu bukan Partai Rakyat Indonesia Merdeka ya, Pak? Tentu saja bukan. Parindra adalah Partai Indonesia Raya. Partai ini adalah gabungan dari partai-partai seperti Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia. Oh, berarti Parindra itu didirikan bukan pada tahun 1945 ya, Pak? Tentu saja bukan. Saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Kami membentuk Parindra untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan cara yang kooperatif, di mana kami itu melakukan perjanjian dengan pemerintahan kolonial demi kepentingan bangsa. Terus jadi Parindra itu bukan partai yang radikal ya, Pak? Tepat sekali. Kami tidak anti kerjasama, tapi kami juga tidak tunduk. Parindra bukan radikal seperti PNI di masa itu. Kami lebih memilih perjuangan melalui pendidikan, ekonomi, dan diplomasi. Jadi di waktu itu, sebelumnya saya adalah pendiri dari sebuah organisasi yang cukup terkenal, namanya itu adalah Budi Utomo. Dan saya yakin bahwa kemerdekaan itu harus diperjuangkan melalui pendidikan, ekonomi, dan perjuangan nasional, bukan hanya perlawanan saja. Oh gitu. Kalau boleh tahu, di zaman dulu itu kan sudah berdiri Budi Utomo ya Pak. Kenapa Bapak lebih memilih untuk mendirikan Parindra ini? Latar belakang pembentukan Parindra bermula dari keinginan golongan priai cendekiawan Jawa untuk membentuk wadah perjuangan politik demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Selain itu, golongan priai cendekiawan Jawa juga berkeinginan untuk menerapkan perjuangan kooperatif terhadap kolonialisme Belanda. Nah, maka dari itu, saya berusaha untuk menggabungkan antara Persatuan Bangsa Indonesia, Serikat Selebgram, Serikat Sumatera, Serikat Ambon, dan organisasi Utomo dan organisasi lainnya, dengan tujuan bekerja sama dengan Belanda untuk menggunakan kemerdekaan Indonesia. Wah, menarik banget nih Pak. Kalau boleh tahu juga, Parindra ini punya kegiatan apa aja sih Pak? Jadi kami itu fokus pada pendidikan, ekonomi, dan juga politik, di mana kami mendirikan sekolah-sekolah, koperasi, dan juga membantu masyarakat agar mandiri secara ekonomi. Kami juga aktif mendidik kaum muda agar sadar akan identitas kebangsaannya. Selain itu, Parindra juga memperjuangkan hak-hak politik rakyat Indonesia di Volksraad, memperjuangkan kesetaraan hukum, dan mendorong persatuan bangsa. Oh, jadi kesimpulannya Parindra itu memperjuangkan lewat pemikiran dan tindakan ya, Pak? Jadi bukan lewat kekerasan? Betul sekali, kami selalu berkata bahwa negara yang cerdas adalah negara yang merdeka. Itu adalah semangat kami memperjuangkan kemerdekaan lewat kemajuan pikiran dan hal yang nyata. Wah, pasti nggak mudah ya, Pak, memperjuangkan cita bangsa di tengah-tengah penjajahan. Kalau boleh tahu, tantangan terbesar apa aja sih yang Parindra alami di masa itu? Tantangan terbesar kami adalah pengawasan dan pembatasan dari pemerintah kolonial. Setiap gerak-gerik organisasi diawasi, tapi kami tidak menyerah. Kami tetap memperjuangkan kepentingan rakyat lewat cara yang sah. Dan juga tantangan lainnya adalah perbedaan dari pandangan dan pendapat antara organisasi lainnya. Ada yang ingin revolusi cepat dan radikal, ada juga yang melalui jalan damai. Dan kami mengambil jalan tengahnya, yaitu jalan yang berpikir panjang dan juga penuh perhitungan.
Berarti kita selama ini salah total ya Pak? Kalian bukan salah, namun kalian belum belajar dengan sungguh-sungguh. Sejarah itu bukan untuk dihafal, melainkan untuk dipelajari dan dihargai. Tapi ingat, jangan bermain-main dengan sejarah. Satu kesalahan bisa membuat generasi selanjutnya salah paham tentang perjuangan bangsa. Kami mendirikan Parindra dengan semangat persatuan, menyatukan bangsa yang terpecah belah, membangkitkan kesadaran nasional dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Oh gitu, kami benar-benar minta maaf ya Pak. Kami cuma mau tugas kami ini cepat selesai tanpa harus berpikir panjang. Sekarang kami sadar bahwa perjuangan kalian itu nyata banget, bukan hanya sekadar catatan di buku sejarah saja. Kalau kalian ingin menghormati perjuangan kami, maka jadilah penerus yang jujur dalam belajar. Gunakanlah ilmu untuk membangun bangsa, bukan untuk kebohongan. Kami harus kembali, tapi ingatlah, sejarah bukan untuk dimodifikasi, melainkan untuk dipelajari. Jagalah negeri ini, wahai anak muda. Iya, barusan kita baru aja ketemu sama tokoh sejarah langsung. Nah, bener banget tuh. Dan sekarang kita mendapatkan pelajaran yang paling penting dalam hidup kita. Apa tuh? Jadi, kalau kalian belum riset tentang sejarah, siap-siap aja. Kalian bakal dijemput sama tokoh-tokoh sejarah zaman dulu. Wah, bener banget tuh. Yuk kita take ulang, tapi kali ini kita pakai data yang benar. Yuk! Halo semuanya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang sejarahnya Parindra. Jadi Parindra itu